Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Oke, biar semangat ya. Saya ingin biar semangat Tiara. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, semangat Tiara, yes. Oke, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Yudi, selaku pembina ekstra jurnalistik dan fotografi. Dan perkenalkan dulu, saya berdua, saya Yulia Yusuf Buke, guru matematika di sini, kemudian guru PJPA. Nah, kami berdua di sini adalah memenuhi tugas kami di Guru Penggerak terkait membuat program yang berdampak positif kepada siswa. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktunya bisa hadir di ruangan ini. Dan mohon maaf ini saya mengganggu aktivitas kalian terkait diskusi bagaimana kita membuat program yang berdampak positif bagi siswa terkait tentang ekstra jurnalistik dan fotografi. Tidak ada keberatan kan? Oke, terima kasih. Nah, adapun agenda untuk hari ini kita akan berdiskusi tentang ekstra ini dan bagaimana kita membawa ekstra ini agar menjadi ekstra yang terdepan di SMA Negeri 3 Singaraja dan membawa gaung nama SMA Negeri 3 Singaraja khususnya di Kabupaten Benteng dan di Provinsi Bali. Nah, ada beberapa pertanyaan mungkin yang ingin saya sampaikan ke kalian. Yang pertama adalah ini adalah terkait tentang hal pribadi kalian. Kenapa kalian memilih ekstra jurnalistik atau memilih ekstra fotografi? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalian kan sudah 1 tahun nih di ekstra jurnalistik atau sudah berapa tahun di ekstra jurnalistik ini, kira-kira kegiatan apa yang sudah kalian lakukan atau program apa yang sudah kalian lakukan? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga adalah apa harapan kalian ke depannya untuk ekstra jurnalistik dan apa harapan kalian ke depannya untuk ekstra fotografi? Ya, nah, dari ketiga pertanyaan itu saya sudah bagikan sticky notes. Silakan kalian cantumkan jawaban kalian di sana. Jika kalian sudah selesai, bisa kalian bawa jawaban kalian itu di depan. Nanti saya tulis 1 orang atau beberapa orang nih untuk mengungkapkan pendapatnya terkait ekstra ini. Ya, gimana, sudah dapat sticky note-nya? Nah, silakan diisi pendapat kalian, surat pendapat kalian. Nanti setelah itu kita berdiskusi tentang bagaimana membawa ekstra ini maju atau terdepan di SMA Negeri 3 Singaraja. Bagi yang sudah bisa tempel langsung di papan di depan, boleh ada 2 papan, silakan. Silakan langsung ditempel di depan, ditempel sembarang aja boleh.
bikin note, ada beberapa 3 pertanyaan yang saya sebarkan dan kalian sudah menuliskannya. Itu sebelum kita berdiskusi tentang apa-apa yang harus kalian lakukan di ekstra ini, mungkin saya perlu bertanya ke pembina kalian. Mungkin Pak Dede bisa minta tolong biar kami tahu, dari kami adalah dari direktorat Pak Andri dan saya sendiri, kami tidak tahu tentang kegiatan secara garis besarnya, tidak tahu tentang kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan tentang ekstra ini dan kapan berdirinya, tujuan pendiriannya, dan selanjutnya kira-kira sudah sejauh mana perkembangan dari ekstra ini. Oke. Untuk ekstra fotografi dan jurnalistik ini adalah ekstra yang dirancang untuk mewadahi pertama, karena kita sebagai kurikulum merdeka itu kita perlu dokumentasi. Jadi ekstra fotografi dibentuk untuk mewadahi itu, untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan. Nah, jika hanya sekedar didokumentasikan saja, kan kita tidak tahu apa isi detailnya dan apa isi dalam dokumentasi itu. Makanya adalah ekstra jurnalistik untuk memberikan warna atau memberikan cerita pada setiap dokumentasi yang kita buat. Baik dari sekian kegiatan, ada kunjungan, kemudian kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Nah, kalau pendirian ekstra ini sudah berjalan sebenarnya dari semester lalu. Karena COVID itu kita vakumkan, jadi baru beraksi kembali setelah awal semester ini. Nah, jadi setelah kembalinya aktif, kita sudah membuat beberapa akun untuk akun sosial media. Jadi dari Dunasi dia punya akun sosial medianya itu Jastar, Jur Jastar. Kemudian kalau fotografi ada kita bisa bilang Coaches, itu dia punya juga akunnya itu Coachesgram. Nah, untuk progresnya sampai saat ini kita masih dalam segi mendokumentasikan kegiatan dulu dan masih menyampaikan berita-beritanya saja. Nah, setelah ini kedepannya akan kita kemas lagi di sosial media, apalagi juga saat ini sedang mendapatkan tugas yang cukup besar dari bapak-bapak sekolah, yaitu membuat video profil sekolah. Gitu. Nah, di sini kita melibatkan fotografi dan jurnalistik dalam pembuatan video tersebut. Gitu. Oke, terima kasih Pak Didi atas pemaparan yang luar biasanya ya. Ternyata luar biasa sekali jasa kalian di SMA Negeri 3 Singaraja ini. Jadi orang tahu bahwa gimana SMA Negeri 3 Singaraja ya dari kalian itu sendiri ya. Terima kasih Pak Didi. Nah, itu dari pembina kalian terkait tentang ekstra fotografi dan jurnalistik ini. Mungkin saya ingin tahu, kita berdiskusi ini adalah ingin tahu kenapa alasan kalian di ekstra jurnalistik. Nanti saya akan lihat di sticky note yang ada di depan ya. Nah, mungkin saya akan pilih satu orang yang menurut saya menarik. Ini ada beberapa orang. Ini siapa namanya, Budi? Saya Pak. Oke, baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang memberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putri Abuganda Budiastini, biasa dipanggil Budi kalau di Coaches. Jadi terkait dengan pertanyaan Bapak pendidikan, saya ingin menjawab kenapa saya bergabung di ekstra fotografi ini. Karena kebetulan saya itu memiliki hobi sejak SD untuk memfoto atau memvideokan segala hal. Jadi saya tertarik untuk masuk ke ekstra ini dan ingin memperdalam ilmu saya. Lalu pertanyaan kedua, itu apa yang sudah dilakukan dalam ekstra ini selama setahun terakhir. Jadi banyak hal yang sudah kami lakukan di ekstra ini. Contoh, salah satu contohnya itu kami sempat mengikuti beberapa lomba dan sempat juga mendapatkan juara. Dan kami juga tidak hanya belajar hanya bagaimana cara sekedar memfotokan atau memvideokan, kami juga mempelajari bagaimana detail atau fungsi dari kamera itu, bagaimana settingannya, dan bagaimana cara atau teknik mengambil foto dan video yang baik. Lalu yang ketiga, itu apa harapan kami dari tim fotografi atau saya pribadi tentang ekstra ini depannya. Jadi harapan saya itu kedepannya ekstra ini membuat program-program yang lebih baik lagi, lebih unggul lagi, dan mampu membawa anggotanya itu lebih berprestasi lagi. Terutama kan banyak sekali ada lomba-lomba fotografi, videografi,
Jadi lebih banyak lagi anggota yang berpartisipasi sehingga masing-masing anggota itu memiliki ilmu. Contohnya program yang saya maksud itu, saya tertarik sekali atau berkeinginan untuk membangun podcast di SMA Negeri 3 Singaraja. Dan untuk itu saya minta tolong kepada Bapak dan Bapak Bina mungkin bisa direalisasikan bagaimana nanti teknik dari podcast tersebut. Tepuk tangan dulu untuk kalau sudah saya tangkap tadi, yang pertama kenapa memilih ekstra fotografi ya berasal dari dalam ya, kecintaan akan seni dengan mengambil video, mengambil gambar. Terus yang kedua, banyak hal yang sudah dilakukan yang sudah luar biasa sekali saya kagum sama ekstra ini. Dan yang ketiga, kalau saya yang tangkap tadi ada suatu usulan program yaitu program oke. Luar biasa ya. Nah, nanti kita berdiskusi terkait tentang hal program yang akan kita lakukan ke depannya untuk ekstra jurnalistik dan fotografi dari kami berdua, dan kami dengan Pak Didi akan bekerja sama memfasilitasi program-program yang muncul dari diri kalian. Ya, jadi kami pihak sekolah akan menginformasikan terkait tentang tempat, terkait tentang waktu, bagaimana sarana prasarana untuk mencapai program itu bisa terjadi. Oke, itu dari Alexandra ya. Oke, terima kasih. Saya lanjut ke Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bismillah Sediatini. Dari pertanyaan yang pertama, kenapa memilih ekstra ini? Saya memilih ekstra ini karena saya suka mengambil gambar yang unik. Selain mengambil gambar, saya juga senang mengambil video. Yang kedua, kegiatan yang sudah dilakukan dalam ekstra ini adalah pengambilan dokumentasi. Pengambilan dokumentasi yang dilakukan di sekolah seperti acara-acara lainnya. Yang ketiga, kedepannya agar ekstra ini lebih dikembangkan lagi. Contohnya tidak hanya mengambil dokumentasi di sekolah saja. Yang keempat, apa pendapat tentang podcast ini? Menurut saya, adanya podcast ini kita jadi lebih tahu alasan teman-teman sekalian dari memilih ekstra yang sudah dipilih. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Dari dalam diri kalian karena senang mengambil video atau gambar yang unik atau khusus ya. Kemudian ada harapan untuk kita membuat program-program. Tadi kalau tidak salah disebutkan ada podcast tadi. Jadi itu dari dua pendapat teman kalian. Saya minta lagi satu ya. Mungkin Pak Indri bisa bantu. Siapa? Tanpa nama. Bisa minta. Nama saya Kadek Dipayungi Kurniawan. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya terkait pertanyaan yang Bapak berikan tadi. Yang pertama, kenapa saya memilih ekstra ini? Karena saya suka mengambil foto dan ingin mempelajari ilmu fotografi lebih dalam lagi. Saya juga suka mengambil video. Selain itu, saya juga suka mengedit beberapa video, makanya saya ingin mempelajarinya dalam ekstra fotografi ini. Kemudian yang kedua, apa saja sih yang dilakukan sama ekstra fotografi ini? Saya sudah mengikuti beberapa lomba, termasuk lomba film pendek. Yang kedua juga saya sudah mendapat tugas dari Pak Dede untuk mengambil dokumentasi pada saat studi banding dari sekolah. Kemudian yang ketiga, apa yang ingin dilakukan ke depannya agar ekstra ini berjalan lebih maju lagi? Saya ingin mempromosikan atau memperkenalkan ekstra ini kepada warga sekolah agar ekstra ini lebih dikenal dan maju. Kemudian yang keempat, apa tanggapan dari podcast ini? Tanggapan saya dari podcast ini adalah
kegiatannya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Baik, tangan Diva. Dari jawaban Diva yang pertama itu muncul dari intrinsik ya, dari dalam dirinya. Diva suka mengabadikan foto, mengabadikan setiap momen video, baik itu foto dan video ya. Terus apa saja yang telah dilakukan sudah banyak sekali ya. Diva sudah pernah ikut lomba film pendek, sudah pernah mewakili sekolah untuk mengambil dokumentasi pada saat studi banding kemarin, kan juga ikut kemarin ya. Sudah banyak kegiatan yang telah dilaksanakan oleh ekstra jurnalistik maupun fotografi di sekolah. Untuk program podcast ini akan berjalan, mohon dukungannya kepada anak-anak di ekstra fotografi dan jurnalistik agar mengcover program ini dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Indri. Oke, terima kasih ya. Secara garis besar sudah saya rangkum bahwa ada satu program yang akan kita munculkan, yaitu podcast Semantiara ya. Mungkin dari segi penamaan, kalau saya boleh usul, ini terkait program kami ya, kalau boleh usul ya. Mungkin saya akan kasih nama programnya, saya akan kalian adopsi program kalian yang ingin usulkan, dan saya kasih nama kami ya, kami kasih nama mungkin Beri Pokari Tiara. Kenapa disebut Beri Pokari Tiara? Itu adalah akronim dari berbagi cerita di podcast Ceria SMA Negeri 3 ya. Itu secara besar akan saya gunakan program untuk mengakomodasi dari suara-suara kalian tentang kegiatan podcast ini. Nah, terus tindak lanjutnya seperti apa? Mungkin tidak hanya sekali saja kita bisa bertemu di hari ini ya. Nanti kita akan meeting, mungkin saya akan usulkan ini ke kepala sekolahnya terkait tentang di mana ruangannya terkait podcast. Terus kapan bisa kita mengatur waktu terkait penataan ruangan. Terus yang kedua, mungkin kita akan ketemu lagi di berbagai kesempatan lainnya adalah mengatur siapa bintang tamu untuk podcast. Nah, untuk hari ini terima kasih kalian sudah meluangkan waktunya berdiskusi tentang ide yang akan kita munculkan dan saya adopsi untuk program kami di Guru Penggerak tentang podcast itu ya. Jadi saya nanti akan menghubungi kalian atau meminta waktu kalian untuk bergerak menyiapkan kegiatan-kegiatan atau program-program podcast ini. Kira-kira dari pendapat kalian terkait itu bisa ada pertanyaan atau bagaimana? Bisa meluangkan waktunya nanti? Siap, bisa. Dalam waktu dekat. Dalam waktu ya. Oke. Ya. Oke, itu dari kami tadi mungkin ada yang disampaikan. Ini adalah pertemuan awal saya untuk ke kalian terkait bagaimana menyiapkan tentang program podcast. Terus yang kedua, kalian kan membuat jurnal publikasi lewat sosial media aja ya. Sosial media aja ya. Apakah sudah pernah mencoba membuat blog? Belum? Sudah tahu caranya mengupdate berita ke blog? Belum? Mungkin kita fasilitasi juga ya untuk programnya ya. Nanti pembuatan blog, nanti kita pakai akun sekolah dengan nama kalian ada di subdomainnya. Mungkin ada kalian subdomainnya untuk nama kalian ya. Tapi email-emailnya tidak nama sekolah. Nanti kalian bisa mencurahkan kalau senangnya olahraga, membuat berita-berita olahraga bersama. Tapi juga tidak lepas dari program sekolah. Yang senang baca novel bisa membuat berita novel di sana di kelas. Mungkin itu nanti saya akan usulkan di kepala sekolah terkait bagaimana kalau menulis kan kalian biasanya nulis dalam buku ya, tapi mempublikasikannya kalian nggak tahu ya. Nanti mungkin kami akan fasilitasi untuk pihak sekolah bagaimana membuat suatu domain atau subdomain dan kalian mengolahnya secara pribadi. Ya, terima kasih atas waktu yang kalian sediakan untuk kami terkait bagaimana mendiskusikan program yang akan dimunculkan untuk ekstra ini. Karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri dan terima kasih. Tadi mungkin ada yang Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan salam. Om Santi Santi Santi. Saya dari kakak saya. Kami berdua sama Pak Indri akan berkoordinasi tentang program yang kami buat, program jurnalistik dengan murid. Nah, rencananya dia mau
berbagi cerita podcast ceria SMA Negeri 3 Singaraja. Mungkin yang kita harapkan di program itu dan sebaiknya seperti apa hari ini minta Terima kasih Adi dari Guru Gerak. Jadi programnya cukup brilian gitu karena pada masa saat ini cenderungan masyarakat, cenderungan anak-anak sangat tertarik dengan hal-hal seperti itu. Apalagi setelah kita memiliki potensi siswa, meskipun sarana prasarana harus kita update lagi, tapi kita cukuplah untuk melaksanakan kegiatan podcast. Dan tentu kegiatan podcast ini adalah untuk mengangkat nama lembaga, memperkenalkan lembaga, terutama di luar lembaga kita, sehingga program-program sekolah, prestasi bisa tersiarkan lah sampai ke penjuru dunia. Terima kasih Pak atas dukungan dari pihak sekolah. Mungkin nanti yang akan memanfaatkan beberapa sarana pendukung masing-masing sekolah yang ada sekolah. Misalnya saya mau rencananya nanti dipakai di ruang aula yang di Jandas, ruang podcast di Jandas juga. Mungkin penataannya yang perlu kita perbaiki. Mungkin juga kami dari pihak kedua program ini menggunakan juga ekstra jurnalistiknya juga di dalam mendukung program ini karena kita kan student agency ini bagaimana siswa itu memiliki suara tentang kepemilikan dan pilihan yang mereka punya terkait dengan jadi program ini saya akan menjelaskan dari jurnalistik dan fotografi juga dari ini menghubungkan kedepannya kayak program ini jadi secara kami nanti mengambil ekstra jurnalistik Oke, udah siap, audio juga siap. Sesi wawancara dimulai dari 3, 2, 1, ya. Oke, selamat sore sahabat Semantiara. Kembali lagi bersama saya Kadek Chelsea Arya Safitri di Bincang-Bincang Semantiara yang menyajikan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya. Kali ini saya sedang berada di studio podcast Semantiara bersama dengan narasumber saya, Bapak Dr. Iputu Eka Wilantara, MPD, yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Singaraja. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Saya ingin bertanya sedikit mengenai pendapat Bapak terhadap program baru ini. Program baru podcast Semantiara ini kan merupakan bagian dari bagaimana kita bisa mempublikasi apa yang kita lakukan di sekolah. Hal ini sangat positif bagi lembaga karena dengan ini apapun yang kita lakukan baik oleh guru, pegawai ataupun juga anak-anak itu bisa terpantau tidak hanya di dalam sekolah tetapi juga di masyarakat. Minimal para orang tua mengetahui program-program yang telah kami kerjakan dan dengan itu dukungan baik moral, material mungkin ada dari orang tua siswa ataupun dari pihak lain tentu akan mempercepat kemajuan dari program-program di SMA Negeri 3 Singaraja. Selanjutnya ada bagaimana harapan Bapak mengenai program podcast ini ke depannya? Nah, harapannya adalah ini agar terbangun karena ini baru saja kita buat ini agar bisa berkesinambungan. Nah, agar bisa berkesinambungan tentu harus ada program yang kontinu didukung oleh personil-personil yang mumpuni. Artinya tidak sekedar rame-rame melaksanakan podcast tapi kualitasnya tidak bagus. Tapi memang dirancang dengan sebaik-baiknya, ada sutradaranya, ada tim teknis, kemudian ada organisasi lah yang kemudian bisa diregenerasi kepada adik-adik kelas nanti. Gitu ya.
Nah, kira-kira untuk next bintang tamu podcast ini siapa, Pak? Selanjutnya bisa diambil dari alumni mungkin gitu ya, atau dari pejabat daerah juga bisa, nanti dipersilahkan ya. Untuk yang terakhir, bisa sekaligus Bapak meresmikan program podcast ini? Ya, jadi pada hari ini ya, Ya. jadi pada hari ini Senin tanggal 19 Juni tahun 2023, podcast SMA Negeri 3 Singaraja ini secara resmi kami launching. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kemajuan SMA Negeri 3 Singaraja, sehingga tidak hanya dikenal di Buleleng, tapi di Bali, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Chelsea Arya Safitri pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Audio standby. Kita mulai dari 3, 2, 1, ya. Halo Sobat Semantiara, selamat datang di podcast Semantiara. Bersama saya Chelsea Amanda Dewi. So guys, jadi podcast Semantiara ini merupakan sesuatu yang baru nih di SMA 3 Singaraja. Dan ini merupakan video pertama kami nih. Narasumber pertama kami bukan orang sembarangan ya teman-teman. Narasumber pertama kami adalah orang nomor 1 di SMA 3 Singaraja. Tidak lain tidak bukan adalah Bapak Kepala Sekolah SMA 3 Singaraja, Bapak Dr. Iputu Eka Wilantara MBD. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore, Josi. Ya, apa kabarnya Pak? Terima kasih ya Pak telah menyempatkan hadir ke podcast Semantiara ini. Bapak sebagai orang yang nomor 1 ya di SMA 3 Singaraja, pastinya Bapak dijadikan panutan nih atau enggak motivator bagi kalangan luas, terutama pada siswa-siswi SMA 3 Singaraja. Yang mungkin bisa dijelaskan Pak perjalanan karir Bapak sehingga sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di SMA 3 Singaraja. Ya, terima kasih Josi. Jadi pengalamannya mulai dari tamat kuliah saya. Tamat kuliah, memang cita-cita dari kecil ingin jadi guru. Masa-masa kuliah Bapak ngambil jurusan pendidikan. Dulu masuknya di STKIB Negeri Singaraja. Kemudian kuliah laksana kita nikmati dengan segala keterbatasan gitu ya. Karena beda dengan sekarang, ada HP, kendaraan memungkinkan semua bawa motor, tapi pada zaman itu kita masih numpang kendaraan umum gitu ya. Belum ada kendaraan pribadi ya? Ada, tetapi hanya kalangan-kalangan terbatas saja mahasiswa. Kemudian tahun 1999 dengan jalur pinjaman ikatan dinas, dulu ada ikatan dinas, jadi setelah tamat langsung Bapak ditempatkan di ICB Negeri 4. Jadi bertugaslah di sana, di desa gitu ya. Sekolahnya juga baru, waktu itu ya, senang sama anak-anak suasana desa juga. Nah, kemudian 5 tahun mengajar di sana, ditugaskanlah ke tempat yang baru di SMA Negeri 1 Singaraja sebagai guru di sana, guru fisika, karena basis Bapak adalah fisika. Belum jadi guru, kemudian jadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian 2004 di SMA 1 Singaraja, 2013 kurang lebih 9 tahun ya, jadi guru baru diangkat sebagai kepala sekolah. Jadi kepala sekolah di sana selama 8 tahun, kemudian sekarang ditugaskan di SMA Negeri 3 Singaraja. Jadi dimanapun kita ditugaskan ya harus siap. Dan berapa lama Bapak menjabat SMA Negeri 3 Singaraja kurang lebih 2 tahun, 4 bulan. Bapak prestasi apa saja yang Bapak peroleh mungkin dari kerja ya Pak ya, dari menjadi siswa dari SD sampai saat ini. Bisa diceritakan juga suka dukanya itu saat menjadi siswa. Memang pada orang tua Bapak jadi guru semuanya, jadi memang dari kecil ya didampingi oleh guru, jadinya kita targetkan harus belajar yang rajin agar jadi orang yang sukses gitu ya. Pada saat kita
lupa belajar ya diingatkan sama bapak sama ibu gitu ya, sama orang tua. Kalau prestasi sih enggak banyak gitu ya, memang pada waktu SD senang sama matematika ya, sempat sih mewakili SD untuk lomba bidang studi matematika gitu ya. Kemudian di SMP, masuk ke SMA, di perguruan tinggi, di sana kita bertemu dengan teman-teman dari seluruh wilayah di Indonesia gitu ya. Dan kita memang belajar mati-matian agar bisa ya secepatnya gitu ya, secepat-cepatnya bisa selesai gitu ya, karena biaya yang lumayan juga gitu, biaya hidup, apalagi kita merantau gitu. Asal bapak dari Jembrana dan bapak dari Jembrana. Pada saat itu memang ada beberapa kompetisi yang bapak ikuti, masa reguler, terus kita nasional kita dapat juara. Dan puncaknya itu sebagai mahasiswa berprestasi yang mewakili kampus tingkat nasional. Dan setelah itu kita dapat medali emas, kemudian medali emas di dalam ajang pekan ilmiah mahasiswa nasional untuk mahasiswa di Indonesia. Kemudian masuk ke guru, juga kita tekunin sebagai guru, juga ikut beberapa lomba sampai puncaknya mengikuti lomba guru berprestasi juga tingkat nasional, mewakili Bali dan kebetulan dapat juara 2 tingkat nasional pada saat itu. Dan diangkat jadi kepala sekolah, mengikuti kepala sekolah berprestasi. Kemudian karena mengikuti lomba-lomba tersebut, akhirnya ya kita bisa tahu lah negara lain seperti ke Jepang, kemudian ke Spanyol, ke Italia, Singapura juga, sama di Australia juga dapat pendidikan sama Brazil, Inggris, semuanya dari pemerintah karena biasanya masalah dia dan tertinggi mungkin prestasi bapak dari APBD dari PBB atas karya membuat ya dari bidang pendidikan karena kompetisinya juga nasional ya, jadi itu, dan itu mengalir begitu saja, tidak ada bimbingan belajar khusus lah untuk mengikuti kegiatan seperti itu. Masuk panitia Pak? Ya, Oke teman-teman, kita istirahat sejenak ya sembari menyaksikan penampilan dari akustik Semantiara. Selamat menyaksikan. Saya Cantika akan membawakan lagu berjudul Koma. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rinduku lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui
Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Untuk lagu kedua, saya akan membawakan lagu yang berjudul Kisah Sempurna dari Mahalini Raharja. Tenggelam jiwaku dalam angan, tersesat hilang dan tak tahu arah. Ku terjebak masa lalu yang kelam, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hadir coba bawa bahagia ketika ku masih mati rasa. Karena dia yang pertama membuatku cinta, dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka, tak ingin lagi ku mengulang keliru akan cinta. Jadi kisah yang sempurna. Tenggelam jiwaku dalam angan, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hadir coba bawa bahagia ketika ku masih mati rasa. Karena dia yang pertama membuatku cinta, dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka, tak ingin lagi ku mengulang. Jadi kisah yang sempurna. Tuhan yakinkan cinta ini, hati yang terkunci terbuka kembali. Dia yang pertama
Sudah capek? Jadi kali ini kita sudah menyiapkan podcast pertama kita dengan sekolah. Next kita akan mungkin apa kita menyampaikan bagaimana apa alasannya hari ini biar atau apa kabarnya. Seharusnya kita mengerjakannya itu bisa lebih panjang durasinya, tapi kita kerjakan dengan singkat dan hasilnya pun maksimal. Jadi saya sangat mengapresiasi dan sangat senang juga karena program ini bisa terjalankan dengan waktu yang singkat dan hasil yang bagus. Dan mungkin untuk saran saya kedepannya bisa lebih baik lagi, misalnya di bagian kita untuk improving atau mengundang narasumber atau mungkin pada saat podcast itu kita menggunakan tema dan sebagainya. Tapi overall untuk kali ini Bagus ya. Dan yang lain adalah kita masih evaluasi Pak. Kedepannya kita ini Pak kita ini kita diingatkan melakukan dari saya sih bagus, sudah bagus tapi dan sama juga menambahkan nanti mungkin bisa ditambahin tema atau enggak diundang narasumber yang tadi kedepannya lebih kita solidkan lagi timnya, kita kompakkan lagi untuk masalah podcast ini karena memang kedepannya kita akan banyak program podcast ini mungkin akan ada bincang-bincang asik atau cerita-cerita terkait aktivitas pengalaman sekolah. Nah, nanti kita terus semangat. Ini baru di awal. Kalau dari mendaki gunung ini masih di bawah, belum sampai di kaki maupun di pundak. Ya. Jadi kita tetap jalani. Semoga ini pengalaman kalian dua kedepannya. Sama jurnalistik bisa belajar public speaking, terus yang fotografi bisa belajar gimana cara kerjasama dalam satu tim. Ya, oke itu aja untuk hari ini. Sebelum kita tutup, kita sampaikan jadwal masing-masing. Just coaches, take a moment.